니네 누구냐? 내가 오늘 기운이 진짜 죽겠거든? Di awal film, kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang sedang mengisi bensin di gasolin, di mana mereka berdua yang sedang merencanakan untuk bisa mendapatkan misi tambahan. Karena dua pembunuh bayaran ini, dia adalah orang amatiran dan tidak bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah insiden baru. 그 일 처리를 야무지게 좀 해놨으지. Komunitas pembunuh bayaran yang ada di Korea yang telah dipimpin oleh satu perusahaan, di mana mereka tidak boleh merebut targetnya. Tiba-tiba saja seorang pria yang bernama Cha Min-kyu, dia adalah ketua perusahaan pembunuh bayaran yang ada di Korea dan mengatur semua peraturan, sehingga orang tersebut langsung dieksekusi. 님, 돈 뭐이나? Sungguh sangat sial sekali. Dia telah bertemu dengan seseorang yang bernama Han Ul atau disebut dengan Mantis, seorang eksekutor yang tanpa ampun. 잘 치다야. Akhirnya mereka pun telah membunuh dua pembunuh bayaran gadungan yang telah merusak semua aturan. Namun, di mana Mantis yang sekarang sering bercanda kepada ketua sampai dia menodongkan senjata. 뭐야 이거? 잠깐만. 아이 장난이잖아 장난. 휴가 잘 다녀올게요. Singkat cerita, terdengar sebuah berita bahwa Cha Min-kyu ternyata sudah dibunuh oleh seseorang. Dan ini menjadi sebuah berita mencengangkan. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita, salah satu pembunuh bayaran yang sangat terkenal. Dialah yang bernama Jae-yi, seorang wanita yang paling ditakuti dari seluruh para pembunuh bayaran. Namun Jae-yi dan Mantis, mereka berdua telah berkawan lama. 광희 씨, 잘 지냈어? 아 예. 야 너는 얼마 만에 보는 거? 나가자. Ada tiga rinda. 야! 이거 맡겨도 되죠? Singkat cerita, Jae dan Mantis langsung berkumpul di suatu tempat bersama teman-temannya, membicarakan tentang ketua para pembunuh bayaran dari perusahaan MK. Cha Min-kyu telah dibunuh oleh seseorang. Dan ini menjadi sebuah perbincangan publik untuk bisa menggantikan siapakah yang akan menjadi penerusnya. 내가 실력이 안 된다고? 너랑 나 8대8 동률이야. 그렇게 따지면 9대7 아닌가?
Sambil membayangkan masa lalu di mana Jayi bersama Mantis, mereka berdua adalah kawan lama termasuk juga rival yang sangat mengerikan dalam misi para pembunuh bayaran, di mana mereka harus bisa bertindak untuk bisa menggantikan ketua. 같이 갈래? 아이고 우리 할배요. Singkat cerita, akhirnya Mantis langsung datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Namun tiba-tiba saja seorang pria muda yang bernama Benjamin Joe, dia memberikan sebuah tawaran pekerjaan yang sangat fantastis dalam sebuah perusahaan gaming action. Namun Mantis tidak selera dengan hal seperti itu, sehingga dia pun langsung mengacuhkannya. Karena Mantis datang ke tempat ini bertemu dengan seorang pria, dialah orang yang paling ditakuti di seluruh para pembunuh bayaran yang kedua, yang bernama Dok-gu, sekaligus sebagai guru dan kakek sendiri. Namun tiba-tiba saja Dok-gu membuat salam perkenalan. 아 그만해요. 나 배고파요. Setelah perkenalan sejak lama tak bertemu, di mana Dok-gu membicarakan tentang Cha Min-kyu yang sekarang sudah dibunuh oleh seseorang bernama Kill Bokson, di mana Cha Min-kyu adalah seorang senior dari Dok-gu. Maka mereka mempunyai sebuah kesenjangan kesetaraan para pembunuh bayaran ketika tidak ada seseorang yang telah memimpin, sehingga Dok-gu akan kembali kepada para pembunuh bayaran untuk bisa memimpinnya. Namun ini semua pastinya tidak mudah karena Dok-gu sudah pensiun. 그 아이한테 낭비하지 마. 데이트 나갈 때마다 장비 챙겨서 나간다는데 내 손 좀 봐줄까? 이건 진짜. Kemudian Mantis langsung bertemu dengan Jayi untuk bisa memikirkan seorang tawaran dari Benjamin untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan mendapatkan pekerjaan sampingan menjadi seorang aktor action dalam gaming untuk bisa melakukan pertarungan. Dengan begitu mereka pun langsung mencobanya bertemu langsung dengan Benjamin. 언제까지 인생 뭐 구멍가게에서 낭비하고 있을 건데. Singkat cerita, Mantis, Jayi bersama kawan-kawannya pun langsung datang ke perusahaannya Benjamin untuk bisa menjelaskan apa yang telah menjadi prosedur pekerjaannya. Namun ternyata Benjamin adalah orang yang sedikit sengklek, ingin menguji seluruh para pembunuh bayaran dalam lapangan, khususnya dengan adegan yang sangat benar-benar nyata. Dengan begitu mereka pun langsung direndahkan oleh Benjamin untuk bisa melawan satu sama lain, karena itu adalah sebuah pelanggaran dari kode etik para pembunuh bayaran, sehingga di mana Mantis tidak terima apa yang telah terjadi dan dia pun langsung keluar dengan mentah-mentah. 그게 대체 어느 정도인데요? 제이씨, 마그씨랑 붙으면 어느 정도까지 비빌 수 있어? 너는 씨바 다음에 나 만나면 뒤져. 가자. 남고 싶으면 나와도 돼요. Mantis, Jayi bersama kawan-kawannya pun langsung keluar dari perusahaan tersebut. Namun semua orang pun menolak dengan apa yang telah dilakukan oleh Mantis, karena adalah sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Sehingga salah satu dari temannya Jayi, dialah yang bernama Dong Geo, langsung memutuskan untuk bergabung dengan Benjamin dan mendapatkan pekerjaan uang yang sangat banyak. 야, 진짜 씨발 지긋지긋하다. 양수민 뿜빠이 니네 어떡할 거야? 평생 그러고 살아라. Singkat cerita, ketika tengah malam di mana Jayi bersama Mantis sedang membicarakan untuk membangun perusahaan kontraktor swasta pembunuh bayaran resmi, di mana mereka langsung menyusun rencana sehingga Mantis memberikan sebuah kewenangan kepada Jayi untuk bisa mengatur perusahaan tersebut dan menjadi pemeran utama. 네가 나 좀 도와주라. 그냥 너무 잘하니까. 그래. 같이 하는 거야? 동등하게? 딜.
Singkat waktu, perusahaan di mana Mantis adalah sebagai bosnya dan Jai adalah sebagai eksekutor utama bersama para kawan-kawannya, sekarang sudah resmi mempunyai sebuah perusahaan dan akan mencari uang banyak, mendapatkan klien yang sangat banyak dengan bayaran yang sangat setimpal. Selang beberapa bulan kemudian, di mana Mantis langsung bertemu dengan Doku, menceritakan tentang perusahaannya yang sekarang mulai melejit. Namun, itu semua hanyalah permulaan saja, karena tantangan pasti akan terus saja datang bertubi-tubi. Hingga suatu ketika, di mana perusahaan Mantis bersama para timnya pun mulai turun. Seorang wanita yang bernama Sumin, dia adalah pembunuh kelas C. Bersama temannya, dialah laki-laki yang bernama Mumbai, pembunuh bayaran kelas D, di mana mereka mempunyai sebuah keluhan di mana gaji yang belum saja kunjung turun dari Mantis. Sehingga Mumbai langsung membuat sebuah pikiran kenapa tidak bergabung dengan Geol bersama perusahaan Benjamin. 이럴 줄 알았으면 나도 그때 동영이 났다. 야, 복도에 분리수거 똑바로 안 하는 새끼 누구야? 작품 하나 받아오느라. 자, 이거 제인이 거. 어? 대표님, 내가 잠깐 면담 좀. Singkat waktu, ketika Mantis pulang ke markas, dia pun langsung melakukan hubungan pembicaraan yang sangat serius bersama Jai untuk bisa memikirkan tentang perusahaannya, karena Mantis sekarang mulai egois. Sehingga Jai langsung mengungkapkan perasaannya kecewa terhadap 나 Mantis. 그거 기분 더럽게 불편해. 애들 앞에서 나 티나게 챙겨주시는 거. 말귀 못 알아쳐먹냐? 역겹구나. 너 지금 나 아니었으면 답도 없었어. 알아? 지금 붙을까? 어? 하나같이 맞는 말만 해서. Kemudian setelah pertengkaran bersama Mantis, di mana Jai mempunyai sebuah keluhan dan dia akan bertindak sendiri, bergabung dengan seseorang. Namun ketika dia sedang menjalankan sebuah misi, tiba-tiba saja segerombolan orang datang dan melakukan penyerangan. 니네 누구냐? 내가 오늘 기분이 진짜 좋겠거든? 나야 동영이. Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah Dang Geol yang diperintahkan oleh Benjamin untuk bisa menguji kemampuannya Jai, sehingga mereka berdua membuat sebuah kesepakatan. Sedangkan keesokan harinya, di mana Mantis yang telah melihat bahwa Jai baru saja pulang dengan keadaan yang sangat kesal, sehingga Mantis langsung bertanya kepada Jai apa yang telah dilakukannya seharian dia tidak pulang ke markas. Namun tanpa basa-basi, Jai langsung mengatakan kepada Mantis untuk menantangnya membawa alat dan duel di atas gedung. 그래 그럼 장비 챙겨서 나와. 장비도 진공 못 챙겨왔어. 너무 무리는 하지 마라. 끝나고 너한테 들을 것도 있고 하니까. 아 씨발 말도 안 돼. 아, 알았어. 아, 그만해, 뭐해. 네가 이제 대표해라. 이제 가자. 애들 기다린다. 따라올사 안 따라와. Sungguh tanpa diduga, akibat duel tersebut akhirnya Jai langsung bertemu dengan Benjamin. Mereka
sedang menjalankan sebuah rencana untuk bisa memperkerjakan Jae-yi, sehingga dia sekarang bergabung dengan Benjamin. Namun di sisi yang lain kita diperlihatkan Sumi bersama Bombay. Dia yang sekarang benar-benar bertengkar akibat Bombay yang telah mengupload video yang telah menjadi rekaman pertarungan antara Jae-yi dan Mantis, sehingga Mantis sekarang benar-benar turun drastis dari reputasinya. Sedangkan Jae-yi sekarang melakukan pekerjaan bersama Benjamin, diikuti oleh Bombay, di mana Jae-yi telah diberikan sebuah posisi paling atas untuk bisa memimpin perusahaan ini dan menjadi eksekutor terbaik. 그 인간이 싫어. 그러니까 우리 도마뱀은 나 거절하지 마요. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Mantis yang bertemu langsung dengan Dokbu, di mana salah satu anggotanya hanyalah Sumi saja. Dia memberikan surat undangan untuk rapat bersama para perusahaan yang lain, sekaligus memberikan satu misi untuk perusahaannya, di mana ini adalah misi terakhir yang akan diberikan oleh Dokbu. 열심히 할게요. 진짜 자신 있는 거 맞지? 이따위로 하고 있는데 어떻게 알아봐? Singkat cerita, Sumi yang telah menghadapi target pembunuhan supaya dia bisa berkembang. Namun dengan kemampuannya benar-benar dia sangat kewalahan sekali. 아슬아슬했어. Singkat cerita, esok harinya seluruh para perusahaan para pembunuh bayaran yang telah dipimpin oleh Dokgu dikumpulkan untuk bisa memperbarui seluruh peraturan yang menjadi kontraktor swasta pembunuhan, di mana ternyata Jae-yi sekarang sudah menjadi pimpinan perusahaan dari Benjamin. 아시다시피 나는 독고는 왜 다시 어떤 사명감 때문이었습니다. Singkat cerita, rapat paripurna pun telah dibentuk, di mana Dokbu yang telah memimpin seluruh para perusahaan kontraktor swasta pembunuh bayaran. Mereka semua telah ditentang oleh Jae-yi karena peraturan tersebut sangatlah sampah karena dibuat oleh perusahaan yang bokbrok. 축을 없애자는 겁니까? 다시 생각해봐야 된다는 얘기입니다. 뭔 총회에서 100분 토론을 하고 앉아 있어요. 아무따가 하고 집에 갑시다. Akibat pembicaraan yang benar-benar tidak berguna, akhirnya Mantis pun langsung mengatakan bahwa kita semua harus bubar saja, menjalankan misi mendapatkan uang yang sangat banyak, bukan hanya berunding dengan tidak ada ujungnya. Namun di mana Jae-yi mengatakan kepada semua orang, di mana seluruh hukum peraturan yang ada di pembunuh bayaran harus ditentukan dari orang yang sangat kuat, tidak boleh orang yang lemah. Sehingga Jae-yi langsung mengusulkan bahwa dia adalah seorang pemimpin. 당장 시험해봐도 되겠습니까? 눈물 난다 야. 응? 거기 아파. Singkat cerita, setelah pulang rapat di mana Jae-yi langsung mempunyai sebuah rencana untuk bisa menguasai seluruh para perusahaan pembunuh bayaran, dan dia harus unggul dalam semuanya. Namun kita melihat bahwa Mantis sekarang menjalankan sebuah misi, bertemu dengan seseorang yang pastinya sudah kita kenal. Dialah seorang pria pelatihnya Jae-yi, sekaligus sudah dianggap sebagai orang tua. Dialah yang bernama Tuan Park, dan Dokbu telah mengirim Mantis untuk bisa membalaskan dendam apa yang telah dilakukan oleh Jae-yi dengan membunuh Tuan Park sebagai peringatan. 한번 해줘. 빨리 적어놔 열어봐요. Sungguh tanpa diduga, Mantis yang sudah mempersiapkan tubuh yang berumuran darah tanpa kepala, di mana Mantis ingin menyelamatkan Tuan Park supaya dia bisa lolos dari pembunuhan tersebut, memanipulasi supaya dirinya telah selamat. Namun Tuan Park tidak terima karena itu adalah salah satu sebuah pelecehan. 아무도 모르는 데 가서 Singkat cerita, selesai menjalankan misi,
akhirnya Mantis langsung mendapatkan panggilan telepon dari Dokgu, mengatakan bahwa Jaeyi telah mengirim pisau berdarah. Itu artinya adalah Jaeyi benar-benar menantang Dokgu untuk bisa berduel. Sehingga Mantis pun langsung marah apa yang dilakukan dan informasi yang sangat berat ini. Sehingga dia mengusulkan untuk bisa mengurus Jaeyi. 24시간 안에 마침표 찍어라. Namun sebelum misi dimulai, semua orang pun sedang melakukan bela sungkawa terhadap Tuan Pak karena dia adalah seorang legend, mengatakan bahwa Mantis telah membunuhnya. Namun tiba-tiba saja Tuan Pak malah datang. 이게 어떻게 된 거야 이게? 무슨 일이야 이게? 오랜만이네. 장례식은 취소할 필요 없어. 뭐 하는 짓이야 여기? Akibat apa yang telah dilakukan oleh Mantis dan Dokgu telah mengetahuinya. Ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat-sangat berat. Sehingga Dokgu memberikan pisau berdarah kepada Mantis untuk berduel di kantornya. Dan ini harus diselesaikan siapa yang akan mati di tempat ini. Sehingga Mantis harus bisa menerima tantangan tersebut. 시간 장소 정해서 알려줘. Singkat cerita, akhirnya Mantis yang telah menerima tantangan dari Dokgu. Pelayan mengatakan Jaeyi pun sudah ada di lantai atas akan melakukan pertarungan bersama Dokgu. Namun ternyata ketika sampai di lantai atas, Jaeyi belum datang. Dan pada akhirnya, tanpa basa-basi, Dokgu langsung mengambil senjata. Disinilah pertarungan brutal dimulai. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Dokgu telah mati di tangan Mantis dan Jaeyi. Walaupun mereka sangat sedih hati karena telah membunuh kakek sendiri dan pelatih sendiri. Namun ini menjadi sebuah peraturan di mana seseorang yang telah menerima pisau berdarah harus bertarung sampai mati. Dan Mantis langsung pergi dari tempat ini untuk bisa menenangkan pikiran. 참으로 잔혹한 세상입니다. 강자는 약자를 잡아먹죠. 돈, 권력, 바로 타이밍입니다. Singkat waktu di sebuah perusahaan Benjamin, dia yang sedang melakukan pidato dan mencuci semua otak para anggotanya. Kemudian tiba-tiba saja di mana Jaeyi langsung mengucapkan terima kasih tentang apa yang telah terjadi. Dia mendapatkan pangkat yang paling tinggi. Namun ternyata ini adalah sebuah jebakan. 너는 씨발라마! Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimanakah para tanggapan para penonton setia KDAGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Sebuah kehidupan gelap yang ada di tengah-tengah Korea. Ternyata beberapa orang kelompok yang telah membangun sebuah perusahaan kontraktor pembunuh bayaran yang bisa disewa kapanpun. Di mana mereka telah mempunyai sebuah komunitas dipimpin oleh seorang yang bernama Cha Min-kyu, di mana mereka telah menuruti semua aturan dalam pembunuhan yang sangat brutal. Dengan begitu mereka mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun di antara mereka semua mempunyai sebuah pikiran yang lain untuk bisa menguasai semua apa yang telah dia dapatkan. Hingga pada akhirnya konflik pun telah terjadi. Satu sama lain membunuh untuk bisa mendapatkan posisi paling tinggi.
Memang itu sudah menjadi naluriah dan alami dalam otak manusia untuk bisa mendapatkan pangkat yang paling tinggi. Begitupun juga di dalam kehidupan, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan posisi dan uang yang sangat banyak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Memang mengerikan sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.